Bank Mandiri cetak laba 56 triliun rupiah. Den ya. Pertanyaannya, dividennya bakal segede apa nih? Saat yang lain gonjang-ganjing, huru-hara di market belum kelar, investor BMRI nanti berpotensi dapat angpau dari dividen BMRI. Kita akan bahas, ya, jadi tonton sampai selesai ya. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu yang hari ini menguat ya. Jos. Menguat 1,2%. Seperti yang kita bahas kemarin, IHSG ada peluang menguat di hari ini. Ternyata benar menguat dan bertahan di 8.100, di atas 8.100 ternyata ya. Saya pikir bukan saya pikir nggak kuat sih, tapi saya masih bertanya-tanya juga bisa bertahan di 8.100an nggak, karena tadi di awal sesi 2 sempat kempes di bawah 800 lagi, ternyata menjelang penutupan ngegas sedikit lagi dan tutup di 8131.74, menguat 1,2%. Yang kita belum tahu ini nih, besok bakal bisa bisa lanjut nge-breakout 8200 atau enggak, karena masih belum bisa dikatakan ini breakout area resistennya juga, karena ya 8146 belum di breakout, high hari ini di 8140.86 gitu ya. Jadi tetap stay safe buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, pasang trailing stop loss gitu ya, take profit kalau bisa. Misal emang niat tradingnya jangka pendek, ditungguin juga sih. Kalau ada sewaktu-waktu harga balik arah, bisa langsung action cepet gitu ya. Yang penting jangan telat jualan aja lah. Fitur-fitur automatic ordernya, conditional ordernya manfaatin semaksimal mungkin. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Seperti biasa nggak semuanya yang dibahas, ada 3 yang dibahas lah ya. Pertama, Sofa. Ini saham sebenarnya masuk ke dalam list rekomendasi di bulan lalu sih, di bulan Januari ya. Belinya di 370, 350, stop loss kalau tutup di bawah 332, dan target TP1 di 456. Hari ini tutup di 480, lunas target TP1 ya. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ke target TP2 di 530. Tapi buat yang belum jualan, masih ada barang, pasang trailing stop atau stop lossnya di adjust, dinaikin gitu ya. Adjust aja di sini nih 460 lah ya, 460 gitu boleh. Jadi kalau kejual di 460 kan masih cuan tuh ya. Kan target TP1 cuma di 456. Jadi kejual di 460 juga ada bonusan dikit gitu ya. Siapa tahu masih bisa ngegas ke 500-an. Jadi buat yang masih ada barang, masih mau hold, pasang trailing stopnya. Karena kalau ini ternyata ngegasnya cuma dikit doang terus ada pullback, ada rejection lagi, maksud saya ada rejection lagi dan ke bawah lagi, malah ada potensi bikin hand shoulder kan ya. Ya harus breakdown 350-an dulu sih. Itulah kira-kira intinya happy cuan Sofa. Next BP, kalau ini tadi di spill waktu live pagi ya. Waktu live pagi itu tadi pagi sih di sini ya. 133 seingat saya, nundul ke atas 133 sebelum market buka udah dibahas. Ini BP nembus ke atas 133 boleh nih ngikut gitu ya. Stop loss di bawah 130 seingat saya. Dan tutup di 152, lumayan lah. Buat yang belum jualan juga ini udah ada floating profit 13%-an, oke lah ya, pasang trailing stop aja di 144 boleh. Sebawah-bawahnya 138, tapi ya sayang sih kalau misalnya pasang atau kejual di 138. Meskipun kalau kita lihat strukturnya selama nggak ke bawah 139 masih ada peluang ke atas lagi nih CPP. Jadi happy cuan buat yang udah jualan maupun yang belum ya, pasang trailing stop aja. Next, Wasa. Ini juga tadi di spill waktu live sesi 1 juga. Di spillnya di bawah sih seingat saya. Seingat saya di 366 dah tadi itu. 366 area inilah tadi beli, kemudian ya hari ini tutup di
394 ada cuan lumayan lah harusnya ya. Dan buat yang belum jualan pun sudah bisa dengan tenang pasang trailing stop atau stop loss update ke 388. Jadi kalau kejual di 388 masih ada cuan lumayan buat yang udah jualan entah di berapapun tadi, pokoknya di atas 370 gitu ya, happy cuan ya. Next kita bahas stok IDS kemarin ada 1 2 3, ada 3. Yang pertama ADMR. ADMR kemarin strateginya beli di 1795, dapat barang harusnya, dan targetnya kan kemarin dibahas tuh ya, targetnya tuh 1920, 1925 sampai 2000-an. Memang yang ditulis di list rekomendasi ada di 2000. Cuman juga tadi waktu market lagi jalan itu dibahas buat yang masih hold gitu ya, udah punya barang masih hold, boleh pasang trailing stop di 1895 karena sempet market tiba-tiba kempes gitu ya, jaga-jaga antisipasi. Harusnya sih tadi udah kejual, entah itu sebagian atau berapa tinggal diatur. Intinya sih ini tadi masuk ke happy cuan juga sebenarnya, happy cuan juga sih ADMR-nya ya. Paling nggak beli 1795 kejual 1895 lumayan lah, ada cuan yang bisa dikantongin gitu ya. Kalau misalnya belum jualan ya seenggak-enggaknya pasang trailing stopnya buat besok di 1860 aja gitu ya. Buat yang belum punya barang atau pengen beli atau pengen buyback, kita lihat besok aja nih. Berikutnya ada beef, belum dapat barang kalau beefnya sih, karena kemarin itu strateginya ngantri di 280 ya, seingat saya loh di situ. Iya 280. Tadi low-nya cuma 282. Jadi ya buat yang ngantri di situ belum dapat. Nggak apa-apa lah, mau tetap ngantri di 280 boleh. Kalau misalnya mau langsung beli, kita lihat besok aja karena di sini udah bikin sideways, siapa tahu nembus ke atas 308. Kalau nembus ke atas 308 minimal ya. Mau ngikut boleh, stop loss-nya tapi di sini di 294. Kalau kena stop loss incer 280-an baru. Gitu ya. Next ada bull. Ini bull juga sebenarnya masuk happy cuan juga karena tadi strategi yang ada di dalam list rekomendasi adalah ngantri di saya lupa lagi. Di 392 sorry, di 392 dan tadi pagi sempat turun persis sampai 392. Saya nggak tahu pada dapat barang atau enggak buat yang ngantri atau pasang antrian tadi pagi di 392. Cuman waktu market lagi jalan di sesi 1 sempat di spill si bull ya, waktu di harga 404-406 lah boleh dibeli intinya itu, dan sempat naik sampai ke 438, kemudian hari ini tutup di 430. Harusnya ada floating profit, jadi ya pasang trailing stop aja. Buat yang masih ada barang boleh trailing stopnya, mudah-mudahan pada punya modalnya di bawah 400 ya, jadi bisa dengan tenang pasang trailing stop atau pengamannya di 406. Atau kalau terlalu mepet boleh pasang di 416 aja tuh ya. Mudah-mudahan besok masih bisa ke atas nih ya, ke 500 dulu. Oke lah, nggak apa-apa lah. Next ada habis bull. Oh udah, sekarang kita bahas si Bank Mandiri nih ya. Nah jadi ceritanya itu BMRI ini laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah 56 triliun lah, ini 56 triliun ya. Terus kalau kita berkaca ke historinya kemarin-kemarin, dividen payout ratio-nya tahun lalu itu dari dividen payout ratio dari laba 2024 itu sebanyak 78%. Dari beberapa tahun terakhir 1, 2, 3, 4, 5 tahun terakhir lah ya, ini kemarin tuh paling gede sebenarnya dividen payout rasionya, karena sebelumnya itu 60%-an lah rata-rata ya, sempat 50-an tapi 59,98, anggap aja 60, terus 61, 60 ya, biasanya 60-an%. Cuman kemarin 2024 tuh 78%. Kalau kita asumsikan baginya 70% aja lah ya. agak ngarep sih, agak ngarep dikit sih. Misal asumsikan dividen yang dibagikan, dividen payout rasionya itu 70% dari laba 56 triliun itu. Jadi yang bisa didapat laba per sahamnya kan 603 ya. 603 rupiah per lembar.
Kemudian kalau 70% itu dibagikan ke pemegang saham, berarti potensi dividennya ada Rp422 sekitar itu. Kemudian jangan lupa kemarin ada dividen interim sebesar Rp100, jadi kita kurangin aja ya. Ini nih kemarin dividen interimnya itu awal tahun Januari itu 100 perak kan, kurangin aja berarti sisa Rp300, 322an lah, 300 ya, anggap aja 300 lah. Hari ini BMRI tutup di 5.100, Rp300 dari harga 5.100 misal kayak gitulah, itu ada 300 dibagi 5.100 ada 5%-an bersihnya ya. Kalau kita gabung 422 ya, 422 dibagi 5.100 ya ada 8%-an lagi ya, rata-rata kan segitu ya. Kemarin kalau nggak salah 7, sekian ya, 7, sekian 8, nggak aja 8% kalau dibuletin. Jadi dengan potensi dividen final yang diterima itu 320-an rupiah, pertanyaannya, atau 300-an rupiah lah ya, pertanyaannya layak nggak kalau misalnya beli sekarang? Nah, buat yang belum punya barang, oke, ini BMRI sebenarnya menarik nih. Kalau kita lihat setup yang udah kebentuk di bulan Oktober, ya bukannya mau tahu gitu beli di sini, tapi memang kemarin waktu market lagi panik mode waktu mode panik itu nyamperin level pre-entry di 4230, 4120 lah ya. Nah, kalau misalnya udah ada yang punya barang di situ, sementara ini hold dulu aja boleh. Karena ya oke banget, udah dari capital gain aja udah lebih dari potensi yield yang bisa didapat. Kemudian kalau mau ambil dividennya juga, kemungkinan sih aman dari dividen trap. Aman tuh maksudnya ketika nanti X dividen, kemungkinan anjloknya ya nggak sampai ke harga modal kalau misal punya modal di 4.200-an. Tapi permasalahannya pertanyaannya adalah kalau misalnya belum punya barang dan baru mau beli. Sebenarnya kemarin juga sempat dibahas di area area 4.900-an tuh boleh dibeli. Stop loss di bawah 4.710, di 4.700 lah. Jadi buat yang punya barang di modal ini pun boleh tuh, masih aman-aman lah disimpan ya. Kemudian kalau misal baru mau beli, coba ngantri 5.050 atau 5.000. Stop lossnya sebenarnya di bawah 4890 sih. Atau kalau bisa lebih fleksibel ya di bawah 4710, di 4700 stop lossnya. Kalau bisa lebih fleksibel gitu ya, mudah-mudahan bisa nembus ke atas 500-an, 5.200 dan lanjut ke 5.500-an. Semoga bisa ke sana ya. Karena ini cukup menarik sih Bank Mandirinya. Gitulah. Kapan bagi dividennya nggak tahu. Kalau kita lihat historinya, persisnya kapan belum ada pengumuman ya. Tapi kalau kemarin tuh dari beberapa tahun terakhir itu kan biasanya di kuartal pertama atau enggak awal kuartal 2 lah. Ini April gitu kan. 2025 itu April, 2024 dia Maret akhir. Jadi antara akhir kuartal pertama atau awal kuartal kedua. Itulah. Jadi bisa ditunggu lah nanti ya. Kalau misalnya ada koreksi-koreksi, incer area-area belinya. Dan misalnya ini dikasih lagi di 4.900 itu sebenarnya menarik tuh area situ tuh ya, kurang lebih kayak gitulah Bank Mandirinya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Next kita bahas stock ideas untuk besok hari Rabu 11 Februari 2026. Ada 3 saham lagi Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan pertama BBYB. Si BBYB hari ini hijau, menguat 4,4%, tutup di 378. Ada sinyal POW juga sih. Jadi ya, area ini menarik ya, membal. Ada peluang ini bikin range sideways yang menyempit selama beberapa hari terakhir ini ya. Jadi kita manfaatin dulu aja. Nah, supaya
lebih kecil risikonya, belinya ngantri aja 370, stop lossnya ya kalau turun apalagi tutup di bawah 356. Targetnya incer 400 dulu, mudah-mudahan sih bisa nge-breakout 410, tapi ya incer 400 dulu oke lah gitu ya. Kemudian yang kedua ada DAAZ. Ini hari ini juga menguat nih, menguat 8,8%, tutup di 3330. Pola candle yang kebentuk bagus, ada anggap aja bullish moving. Kemudian ya ada peluang rebound, tapi saya nggak mau incer target yang terlalu banyak juga, paling ya 3780, 3800 dulu lah area targetnya. Jadi buat yang minat beli DAAZ untuk memperkecil risiko, ngantri aja belinya di 3180, stop loss di bawah 2970 tuh. Targetnya 3780, 3800, mudah-mudahan sih bisa lebih, tapi situ dulu udah lumayan sih. Yang ketiga, emas. Buat yang kemarin mungkin belum sempat beli gitu ya, ini juga harusnya happy cuan juga buat yang kemarin beli dan hari ini tadi masih ada barang, terus baru kejual hari ini intinya. Ya, lumayan lah ya. Seenggak-enggaknya kejual di 7350 atau 7300 juga lumayan. Nah oke, si emas ini dengan kemarin tutup di atas 7400, jadi ada break structure, kemudian low di 5600 adalah low valid, dan kita bisa incer karena hari ini melemah 2,7%, meninggalkan shadow atas yang lebih panjang atau lebih gede daripada body candlenya ya. Jadi coba ngantri lah buat yang minat beli emas, masih berminat incer emas, ngantri 6725. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 6200. Targetnya sebenarnya incer target yang lebih tinggi daripada 7950 sih. Ya 8000 lah. Oke lah, 8000 nggak masalah lah ya. Incer target itu. Dan itu 3 saham pilihan kami untuk besok hari Rabu 11 Februari 2026. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah.